Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismitul Nabila dengan NIM 12450 dari kelas TIP 4D. Video kali ini saya akan membuat penjelasan serta penerapan dari variabel, tipe data, dan percabangan pada store procedure. Di mana tugas video kali ini yaitu pada mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Bapak Suwanto Sanjaya ST MKOM. Oke, lanjut saja. Sebelum membuat kodenya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel, apa itu tipe data, dan apa itu logika percabangan. Di sini saya akan membuat studi kasusnya berupa sistem perpustakaan, yaitu peminjaman buku. Nah, di sini terdapat 3 konsep penting. Ada variabel, yaitu sebagai wadah sementara, tipe data sebagai aturan identitas, dan percabangan itu sebagai logika keputusan. Nah, untuk komponen pertama itu ada variabel, atau biasa disebut dengan declare, di mana variabel tersebut ibarat sebagai kotak penyimpanan sementara di memori. Yang dimana saat prosedur itu berjalan, maka kita butuh tempat untuk menaruh data sebelum diproses, di mana nantinya akan dieksekusi, lalu akan hilang setelah prosesnya itu selesai. Selanjutnya itu ada tipe data. Tipe data inilah yang akan menentukan jenis nilai dalam suatu variabel. Nah, dari tipe data itu terdapat tipe data in, yaitu berisi angka, lalu ada tipe data varchar berisi teks atau huruf, dan ada juga tipe data dat berupa format auto. Dan yang selanjutnya itu ada komponen percabangan. Di sini kita akan menggunakan percabangan if dan else. Yang dimana percabangan ini memiliki suatu kondisi, di mana kita akan mengecek kondisinya dulu. Nah, jika kondisi ini bernilai benar atau true, maka dia akan melakukan aksi yang A. Nah, jika kondisi tersebut tidak ada dalam nilai true, maka dia akan melakukan aksi yang B, bagian yang false atau else. Nah, dari logika kendali inilah yang akan memungkinkan database kita akan mengambil keputusan sendiri berdasarkan ketersediaan data yang telah kita buat. Nah, jadi untuk integrasinya itu store procedure merupakan mesin yang menggabungkan deklarasi antara variabel, aturan tipe data, dan logika percabangan untuk menyelesaikan satu skenario bisnis dalam peminjaman buku. Nah, jadi seperti ini alurnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kode dalam membuat database. Kita akan menggunakan Visual Studio. Sini saya sudah ada folder sistem basis data. Lalu dalam folder sistem basis data ini ada tugas 1. Ini kita buat file baru, namanya. Yang pertama-tama itu kita akan membuat tabel buku. Tabel, jangan lupa kita kasih tipe-tipenya SQL. Lalu kita buat file baru lagi untuk store procedure. Nah, pertama kita akan membuat tabel, di mana di sini saya akan membuat tabel dengan nama tabel buku.
Jadi di sini create tabel buku. Nah, dalam tabel buku ini terdapat beberapa kolom. Kolom pertama itu tentunya ada ID buku. Ini saya kasihin tipe datanya. Lalu di ID ini kita akan jadikan sebagai primary. Kendanya ini. Lalu selanjutnya ada judul buku. Di sini saya beri tipe datanya fakta karena berupa teks. Lalu range-nya ada 100. Selanjutnya ada stok karena ini nantinya akan berupa peminjaman. Jadi kita memerlukan informasi stok buku tersebut. Stok itunya ini segitu aja cukup. Lalu ini kita kasih semikolon, enter. Setelah kita sudah membuat tabelnya, kita akan mengisi tabel tersebut, mengisi kolom pada tabel tersebut. Ada insert buku, terus sini kita masukkan saja lalu yang kedua sistem terus kita cukup 4 data aja untuk kolom. Coba ya. Sistem kolaborasi. Kita misalkan stoknya 0. Jika sudah selesai mengisi informasi yang ada dalam kolom, informasi terakhir itu kita kasih semikolon. Titik. Jadi seperti ini untuk tabel data bukunya, yang dimana tabel ini akan kita gunakan sebagai database fisik, yang dimana sebagai tempat kita untuk menyimpan informasi buku untuk sementara. Untuk yang ini untuk permanen. Informasi buku secara permanen. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat store prosedurnya. Di sini kita akan menamainya sebagai pinjam buku. Pertama-tama untuk membuat store prosedur itu kita harus menggunakan fungsi delimiter / lalu enter. Nah, barulah kita buat prosedurnya. Create prosedur seperti pinjam buku, baru enter, lalu bikin. Dalam bagian ini kita akan membuat atau mendeklarasikan tempat untuk menyimpan data sementara. Jadi kita buat deklarasinya dengan rumus declare stok. Jadi kita akan deklarasi stoknya dulu.
stok dengan tipe data in, lalu lalu declare setelah stok tentunya judul ini tipe datanya baca dan nah, setelah kita sudah mendeklarasikan data sementara berupa stok dan judul, selanjutnya kita akan mengkoneksikan store procedure ini ke tabel yang telah kita buat tadi, tabel buku. Caranya gimana? Itu kita menggunakan rumus select. Itu select, kita pilih select judul buku, lalu stok. Tadi kan dalam tabel buku tadi ada judul buku dengan stok, lalu enter aja into judul, stok. Enter lagi from. Nah, ini from ini kita ambil dari data tabel buku. Where, mana kita ambil yang bagian ID bukunya. Lalu sama dengan input ID. Nah, dari pengoneksian tabel ini, kita nanti akan sistem itu akan melihat ke dalam tabel buku yang telah kita buat untuk mengambil jumlah stok dan memasukkannya ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Oke, ini kita titik koma. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat suatu logika percabangan menggunakan if dan else. Di sini if in stock. Nah, di stock terus logikanya lebih besar dari 0, then nah, di sini logikanya kita akan buat jika stok itu lebih dari 0, maka sistemnya akan menjalankan perintah berupa update. Jadi kita akan buat update untuk mengurangi stok. Jadi kita buat dulu update-nya untuk mengurangi stok, update buku, tabel buku, lalu kita set stok sama dengan stok dikurang 1 where ID buku sama dengan add input ID. Nah, enter. Jadi logikanya itu jika stok itu lebih besar dari 0, maka sistem akan mengupdate tabel buku tersebut yang nantinya akan dikurang dengan 1 stoknya. Namun, jika stok tersebut 0 atau tidak ada, maka logikanya menjadi else. Oh, tidak. Sebelum buat else, kita harus membuat outputnya dulu. Outputnya select concat. Nah, masukkan pesannya. Misalnya berhasil.
lalu kita buat sebagai status lalu else ini menjadi misalnya select konsep stop buku format judul untuk nama bukunya itu sedang kosong atau tidak tersedia. Lalu status pinjam. Nah, kita titik koma. Setelah kita sudah selesai membuat kondisinya, jangan lupa kita if lalu kita kembalikan ke delimiter awal slash lalu kita tutup lagi dengan delimiter. Nah, seperti ini. Jadi gimana selanjutnya? Setelah kita sudah membuat tabel dan juga membuat start prosedur, selanjutnya kita akan eksekusi. Caranya kita akan menggunakan terminal. Kita akan buka terminalnya. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian MySQL. MySQL. Masukkan password. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian MySQL. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menggunakan database untuk menampilkan tabel kita tadi. Jadi untuk memastikannya kita akan tampilkan database kita yang ada di sistem. Nah, ini banyak kan? Ini supaya tidak ada tabel yang bentrok, kita akan membuat database baru. So, create database karena kita pakai pinjaman buku, jadi saya akan buat database purpose misalnya. Lalu kita use purpose. Nah, kan kita sudah menggunakan database purpose. Setelah itu kita akan panggil tabelnya. Kita akan menggunakan sumber dari data tabel tersebut. Caranya source titik. Lalu kita ke bagian ini. Kan bagian tabel itu ada di folder tugas 1. Berarti kita buatnya tugas 1 lalu garis miring tabel. Nah, kita menggunakan yang tabel karena kita akan menghubungkan yang ini aja, tabel ini, bukan yang prosedur. Kita cuma menghubungkan yang data tabel dot SQL. Nah, sudah berhasil, very oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah
prosedur kita sudah berhasil atau belum. Caranya itu pertama select routine name from information schema titik routines where routine type itu prosedur and routine schema sama dengan database. Nah, karena kita sudah menggunakan database fokus di sini, jadi ini cukup database kurung, buka kurung, tutup kurung, semikolon, enter. Nah, ini masih empty, berarti kita ada kesalahan. Coba source kita buat prosedur prosedur baru kita buat lagi routine from information where routine type prosedur routine nah, berarti kalau misalnya untuk mengecek store prosedurnya, kita harus ambil yang prosedur. Kalau mengkonekkan kabel ke database, kita ambil yang nih, kabelnya. Sekarang kita lihat dulu, di database kita sudah ada kabel lupa atau belum? Show tables. Nah, sudah ada. Oke, karena kita sudah melakukan pengecekan, sekarang kita eksekusi. Jadi misalnya kita bahas set dulu, set input ID dengan sel yang nih, sistem basis data 202 berarti 202 koma, dan baru kita panggil dengan query call terus nama nih, pinjam buku tutup kurung titik koma. Nah, status pinjam berhasil, Anda meminjam buku sistem basis data. Lalu bagaimana jika kita coba yang ini 204 ini? Coba kita jalankan seperti set input ID sama dengan 204.
Lalu kita panggil call pinjam buka tutup kurung semikolon. Nah, karena dia stoknya 0, maka sini dia mengeluarkan output status pinjamnya, maaf, stok buku sistem operasi sedang kosong atau tidak tersedia. Nah, jadi begitulah untuk penjelasan dan penerapan dari variabel, tipe data, dan percabangan pada store prosedur yang sudah saya jalankan sebelumnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.